Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sehat. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjalankan atau menuntut ilmu. Ya. Ilmu itu buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Ya, jadi kita harus mengejar cita-cita kita, salah satunya yaitu dengan menuntut ilmu, yaitu dengan belajar. Ada yang tidak sekolah hari ini? Ada yang tidak masuk? Siapa? Sakila. Sakila kenapa Sakila? Sakit apa? Coba ada yang tahu? Ya, mudah-mudahan Sakila yang tidak masuk hari ini, tidak ikut belajar hari ini, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Supaya besok bisa belajar kembali bersama kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa dulu. Ya, dibiasakan untuk berdoa. Untuk berdoa dimulai. Sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan, kemarin kita membahas tentang Bandung Lautan Api. Ibu kota provinsi Jawa Barat itu apa? Bandung. Bandung, pinter, bagus. Nah terus ada yang tahu pada agresi militer yang kemarin yang terjadi pada cerita Bandung Lautan Api itu oleh 2 orang BRI. Ya. Nah, siapa saja ada yang tahu kemarin? Coba. Muhammad Toha dan Ramdan. Bagus, pinter. Nah, sekarang kita akan masih tentang mempelajari tentang proklamasi tentang kemerdekaan yang sejarah bangsa Indonesia. Ya, kemarin sudah dibahas tentang sang saka merah putih. Nah, bendera Indonesia itu terdiri dari berapa warna? 2. Bendera warna apa saja? Merah dan putih. Merah dan putih. Merah artinya apa? Merah? Ada yang tahu? Merah? Berani. Berani. Merah berani, bagus. Putih artinya? Suci. Putih artinya suci, bagus. Nah, itu adalah salah satu contoh dalam bersatu kita teguh. Ya, ada peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, dalam perjuangan kemerdekaan negara Indonesia zaman dulu, para komunis ataupun penjajah itu mencerai-beraikan bangsa Indonesia. Supaya apa? Ada yang tahu? Supaya terpecah belah, betul. Ada yang tahu lagi? Siapa coba? Jadi bangsa Indonesia, bangsa Belanda ataupun komunis dulu memecah belah bangsa Indonesia itu supaya bisa menduduki negara Indonesia. Ya, makanya dengan mudahnya dulu bangsa kita itu terpecah belah. Itu dikarenakan maaf. Bangsa Indonesia zaman dulu itu bodoh. Bodoh kenapa? Karena tidak ada sistem pembelajaran seperti kita sekarang. Kita sekarang bebas untuk belajar, kita sekarang bebas untuk bermain ya. Bisa menghirup udara segar. Beda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu belajar, apalagi menghirup udara segar, yang seperti bebas sekarang bisa bermain kemana aja. Untuk belajar pun kita merasa was-was. Kita merasa dikekang oleh bangsa Belanda. Ya, kenapa? Itu supaya bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno secara diam-diam
menulis teks proklamasi dengan tulisan tangannya sendiri, ditulis dengan rapi, ditulis dengan indah. Adapun sedikit coretan itu menandakan bahwa tidak pasnya teks bacaan ataupun bahasa yang akan nanti disampaikan atau dibacakan pada teks proklamasi tersebut. Ya. Terus kemudian teks proklamasi tersebut setelah ditulis tangan oleh siapa? Soekarno. Insinyur Soekarno. Terus kemudian dibuang ke dalam tong sampah. Nah, pembuangan teks proklamasi tersebut diketahui oleh siapa? BM Dia. Ya, BM itu berarti nama singkatan, nama orang, BM Dia. Nah, setelah semuanya sama para tokoh pejuang, akhirnya mereka setuju untuk menandatangani teks proklamasi tersebut, yaitu hanya 2 orang saja, yaitu siapa? Ada yang tahu? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bagus, kalian pintar. Nah, teks proklamasi tersebut ditandatangani tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu dibacakanlah teks proklamasi dan bangsa Indonesia dinyatakan merdeka. Cung, siapa yang mau membacakan teks proklamasi? Coba. Ada yang mau? Bila coba dibaca teks proklamasi. Yang kedua yang bawahnya, naskah proklamasi yang diketik oleh Said Melik. Dibaca saja. Yang keras. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Soekarno, bagus. Nah, dalam teks proklamasi tersebut ditegaskan hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Maksudnya di sini yaitu tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi ulah diengkek-engkek negara Indonesia merdeka teh. Merdeka dari para penjajah. Itu penjajah Belanda yang sudah sekian lama bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Bagus, kalian pintar. Nah, teks proklamasi tersebut ditandatangani tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu dibacakanlah teks proklamasi dan bangsa Indonesia dinyatakan merdeka. Cung, siapa yang mau membacakan teks proklamasi? Coba. Ada yang mau? Bila coba dibaca teks proklamasi. Yang kedua yang bawahnya, naskah proklamasi yang diketik oleh Said Melik. Dibaca saja. Yang keras. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Soekarno, bagus. Nah, dalam teks proklamasi tersebut ditegaskan hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam akhirnya mereka setuju untuk menandatangani teks proklamasi tersebut,
yaitu hanya 2 orang saja, yaitu siapa? Ada yang tahu? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bagus, kalian pintar. Nah, teks proklamasi tersebut ditandatangani tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu dibacakanlah teks proklamasi dan bangsa Indonesia dinyatakan Merdeka. Cung, siapa yang mau membacakan teks proklamasi? Coba. Ada yang mau? Inilah coba. Dibaca teks proklamasi. Yang kedua yang bawahnya, naskah proklamasi yang diketik oleh Saiful Melik. Dibaca saja. Yang keras. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian kembali lagi ke dalam teks proklamasi yang asli. Ke dalam teks proklamasi yang asli itu ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Bagus. Nah, kemudian naskah yang asli disimpan oleh BMDF selama berapa tahun? 46 tahun. 46 tahun 9 Bulan 19 hari. Pinter. Nah, teks proklamasi tersebut kemudian